Halo Sobat Masjid, balik lagi dengan Naruto Magang. Nah, seperti biasa, Naruto Magang akan merupakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema science fiction yang menceritakan seorang bocah bernama Frank Walker yang memiliki banyak impian. Frank ini seorang bocah yang sangat cerdas karena di usianya yang masih sangat kecil, dia sudah bisa menemukan sesuatu. Kemudian suatu saat, dia diberikan kesempatan untuk menuju tanah impian, tanah para penemu dan ilmu pengetahuan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Frank bisa memanfaatkan semua itu? Atau malahkah dia harus diusir dari tempat itu? Udah, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka pada tahun 1964 dengan seorang anak laki-laki yang sedang membawa tas yang cukup besar menuju pameran ilmu pengetahuan. Anak ini akan mengikuti sebuah lomba yang diadakan bagi orang-orang yang berhasil menemukan dan menciptakan sebuah alat baru. Dengan bergegas, anak ini langsung menuju resepsionis dan menunjukkan alat buatannya, sebuah jetpack yang diklaim oleh dirinya bisa terbang. Tapi di sini sebenarnya bocah kecil ini masih sangat ragu. Apakah benda ini akan benar-benar bekerja? Setelah itu muncul seorang gadis cantik yang bertanya dan juga sangat tertarik dengan bocah ini karena dianggap bocah ini berhasil menemukan alat-alat yang cukup mutakhir, bahkan yang hanya dibuat dengan barang-barang bekas. Bocah kecil ini bernama Frank dan gadis kecil ini bernama Athena. Dengan wajah yang cukup datar, Athena mulai bertanya mengenai hasil ciptaannya ini. Tapi di sini Frank sedikit berbohong kalau jetpack ini bisa dia gunakan. Tapi sayangnya resepsionis menyadari kalau dia telah berbohong dan menolak jetpack itu karena dianggap benda itu masih sangat berbahaya. Dengan perasaan sedikit kecewa, Frank pergi dari tempat itu. Tanpa dia sadari, Athena mengejarnya dari belakang dan kemudian memberikan sebuah pin yang akan merubah hidupnya dan juga membawa dia menuju suatu tempat. Walaupun di sini Frank tampak sedikit ragu dengan perkataan dari Athena, akhirnya Frank mengikuti seluruh instruksi dari Athena dan dia masuk ke dalam salah satu hal. Di sana, Frank dibawa masuk menuju sebuah lift yang akan membawa dia menuju tanah impian, tanah di mana orang-orang seperti dia akan berkumpul. Setelah dia masuk, guncangan pun terjadi dan saat dia keluar, dia sudah berada di tempat yang dikelilingi banyak sekali robot. Karena dia terkagum-kagum dan juga kaget, Frank tidak sengaja terjatuh yang membuat jetpack miliknya menjadi rusak. Kemudian salah satu robot di tempat itu mengambil jetpacknya, memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan jetpack itu. Kemudian saat Frank masih dalam kebingungannya, Frank terjatuh dari tempat itu. Tapi untungnya tepat pada waktunya Frank menggunakan jetpack miliknya yang berhasil terbang dan mendarat di depan Athena dan juga pria yang menolaknya. Dari sinilah Tomorrowland dimulai. And then everything went to hell. Kemudian kita akan menuju masa depan yang cukup jauh. Kita akan bertemu dengan seorang gadis bernama Casey Newton, seorang gadis yang sangat cerdas dan juga pintar, yang kecerdasannya hampir 11-12 sama dengan Frank. Tapi akibat kecerdasan dari Casey ini, dia sering dikucilkan, bahkan dianggap oleh para gurunya Casey ini terlalu aneh karena dia sering mengeluarkan gagasan-gagasan yang tidak lazim dan tidak biasa. Di samping itu, karena kecerdasannya, Casey ini sangat penasaran, bahkan dia sering menyusup ke fasilitas NASA. Tapi sayangnya, suatu hari Casey harus ditangkap karena menyusup ke dalam fasilitas itu. Yeah. He made bail. Nope. Saat berada di kantor polisi, Casey entah siapa, ada seseorang yang menjamin dirinya sehingga Casey bisa keluar dari tempat itu. Tapi di saat dia akan mengambil barang-barang miliknya, terdapat satu pin aneh yang dia tidak merasa memilikinya. Tapi saat dia mulai menyentuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pin itu mengeluarkan sebuah gambaran tempat yang sangat indah. Tidak hanya indah, tempat itu terlihat sangat hangat. Casey pun menjadi penasaran dan berusaha menjelajahi tempat itu. Tapi sayangnya, dia tidak sengaja terbentur oleh tembok yang membuat pin itu terjatuh dan dia pun kembali ke dalam ruangan itu. Kemudian tak selang lama ayahnya menjemput Casey untuk diajak pulang. Di sini Casey
menceritakan apa yang dia alami dan berusaha memberitahu kepada ayahnya mengenai PIN yang dia miliki. Tapi tentu saja ayahnya tidak percaya. Kemudian Casey meminta kepada ayahnya untuk memegang PIN itu. Tapi saat ayahnya memegang, tidak terjadi sesuatu. Di sini mengisyaratkan kalau PIN itu hanya berpengaruh kepada orang yang dipilih sendiri oleh PIN itu. Tapi saat Casey memegangnya, dia langsung berada di tempat itu dan berusaha mengamati apa yang terjadi. Tapi kemudian ayahnya marah karena Casey tidak mendengarkan perkataan. Di malam harinya saat ayahnya menyuruh Casey untuk tidur, Casey tidak melakukannya. Casey malah bermain dengan PIN miliknya untuk melihat tempat itu lagi. Karena dirasa kamarnya dan rumahnya terlalu kecil, akhirnya Casey terjatuh dari tangga. Kemudian dia memutuskan untuk ke tempat yang jauh lebih luas. Disinilah Casey melihat semuanya, tempat yang menjadi tempat impiannya, di mana ilmu pengetahuan dan inovasi terjadi di tempat itu. Di sini Casey berusaha untuk mengikuti para astronot kecil yang akan menuju kapal antariksanya. Tapi sayangnya, tanpa dia sadari, dia telah masuk ke dalam danau. Dan kemudian, PIN itu tidak bisa lagi digunakan. Dengan bergegas, Casey pun langsung kembali pulang dan meminta kepada adiknya untuk mencari tahu di manakah PIN itu berasal. Kemudian, dengan komputer milik ayahnya, Casey mengakses dan mencari tahu dari mana PIN itu. Dan dia menemukan sebuah petunjuk, sebuah tempat. Dari tempat itulah PIN ini berasal. Dengan bergegas di keesokan paginya, Casey langsung menuju tempat itu. Can I come too? Hello. Of course I am. Why are you wearing a uniform? Setelah sampai di tempat itu merupakan sebuah toko barang-barang antik. Di sini, Casey langsung mengeluarkan PIN miliknya. Kemudian para penjual di toko itu bertanya dari mana Casey mendapatkannya. Tapi Casey mengatakan kalau dia tidak tahu dan dia ingin memperbaiki PIN itu. Karena merasa curiga dengan Casey, akhirnya kedua orang itu terus memaksa Casey untuk buka mulut. Tapi sayangnya Casey menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Casey akan beranjak pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba kedua orang itu mulai menembakkan sebuah senjata yang cukup canggih. Di sini Casey berusaha pergi dan keluar dari tempat itu. Tak selang lama datang Athena yang membantu Casey agar bisa keluar dari tempat itu. Dan kemudian tempat itu pun meledak. Kemudian Casey dan Athena pergi menggunakan sebuah mobil. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Athena sama sekali tidak menua? Dan ternyata Athena merupakan seorang cyborg. Units targeted you for extermination. Ordering animatronics, robots. Karena Casey ketakutan dengan Athena, Casey berusaha meninggalkan Athena dengan mobilnya. Tapi sayangnya, karena Athena merupakan cyborg yang cukup canggih, dia berhasil mengejar Casey dan menaiki mobilnya. Di sini, Athena berusaha menjelaskan apa yang menjadi tujuannya, bahwa dia merupakan cyborg yang ditugaskan untuk mencari orang-orang yang cerdas, visioner, dan juga memiliki kemampuan agar bisa dibawa menuju dunia lain. Kemudian Casey bertanya, apakah kau bisa membawaku ke tempat itu? Dengan tersenyum, Athena mengatakan bahwa dia bisa membawa Casey ke tempat itu. What if you don't come with me? Not. Because they built something they shouldn't keep asking me questions until take me there. I can. Di sisi lain, di toko itu, saat polisi melakukan pemeriksaan, terdapat 3 orang yang menggunakan jas hitam yang mengaku menjadi aparat. Tapi kemudian para orang-orang itu menghabisi satu demi satu polisi dan melenyapkannya menggunakan pistol yang cukup canggih. Di lain cerita, Casey diturunkan oleh Athena di sebuah rumah yang dia sama sekali tidak tahu rumah siapakah ini. Kemudian dia berjalan menuju rumah itu. Di sini Casey hampir saja diserang oleh seekor anjing dan dia berusaha lari dari anjing itu. Tapi saat dia melihat ke arah kakinya dan melihat bahwa anjing itu tidak memiliki jejak, Casey berpikiran kalau ada sesuatu yang aneh. Dan kemudian Casey berusaha untuk mendekati ke anjing itu. Dan benar saja, anjing itu hanyalah sebuah hologram. Setelah itu Casey langsung menuju depan pintu dan menggedor untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Dan rumah ini, rumah dari Frank, bocah kecil yang menggunakan jetpack dulu.
Di sini Casey menunjukkan pin yang dia miliki, tapi dengan anehnya dia terpental dari depan pintu. Kemudian Frank keluar dan menjelaskan kalau sebaiknya dia pergi dari tempat ini, karena tempat itu memang sebenarnya ada, tapi sayangnya sekarang sudah tidak ada. Begitulah kata Frank. Sebagai seorang gadis yang keras kepala, dia tidak mau mendengarkan dan malah terus menunggu di depan pintu, apapun yang terjadi. So that's a no? Di sini Casey terus menunggu, tapi dia memiliki satu ide dengan membakar traktor milik Frank. Tentu saja Frank menjadi sangat panik dan dia berusaha keluar dan memadamkan api. Tanpa dia sadari, Casey sudah berhasil masuk dan menutup pintunya. Di sini Frank meminta kepada Casey untuk segera keluar dan memberikan dia waktu 5 detik. Tapi sayangnya, Casey melakukan hal yang sama persis yang dilakukan Frank tadi, dengan membuat Frank terpental dari depan pintu. Tapi kemudian Frank berhasil masuk ke dalam ruangan itu dan melihat Casey yang mengamati tempat itu dengan monitor yang telah dia pasang. Kemudian disinilah Frank menjelaskan kalau dia sebenarnya pernah tinggal di tempat itu, tapi karena telah membuat suatu alat yang sangat berbahaya, yaitu alat yang bisa melihat masa depan, dia dilempar dari tempat itu. Sejak saat itulah Frank tidak bisa lagi masuk ke dalam tempat itu. So the answer is yes. I would want you to make our own destiny and stuff. What? Who are you? Tapi tak selang lama datanglah robot-robot yang ingin menangkap Casey. Di sini Frank menyadari kalau Casey merupakan orang yang terpilih. Jadi Frank berusaha untuk menyelamatkan Casey sebisanya. Di sini Frank berusaha untuk menumbangkan satu demi satu cyborg itu. Tapi dirasa setelah semua alatnya habis, Frank mengajak Casey untuk masuk ke dalam bak mandi. Yang ternyata bak mandi itu merupakan kursi pelontar, dan mereka pun terlontar keluar dan masuk ke dalam danau. Di saat mereka akan pergi dari tempat itu, Athena muncul dan kemudian membawa Casey dan juga Frank untuk menuju Tomorrowland. Di sepanjang perjalanan, Athena dan juga Frank terus berdebat dan bertengkar mengenai permasalahan yang pernah terjadi di antara mereka dan saling menyalahkan dan kemudian menuduh. Dan Casey hanya bisa melihat mereka berdua bertengkar hebat. For what? Oh, got a countermeasure shutdown She thing? was annoying me. I think actually you needed motivation. Motivation for I got stung by a bee. Let's jump on the... Kemudian Frank membawa mereka menuju sebuah alat teleportasi. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam alat itu. Dan mereka muncul di sebuah bangunan yang paling ikonik di kota Prancis, yaitu Menara Eiffel. Di sini, Frank menjelaskan kalau Menara Eiffel bukanlah sebuah monumen, melainkan sebuah antena untuk mencari keberadaan dunia lain yang digagas oleh para ilmuwan dan orang-orang yang bisa tinggal di tempat itu. Hanyalah orang-orang yang memiliki kemampuan, keinginan, impian, dan juga kecerdasan. Tapi sayangnya di sini Frank dan juga Athena harus diusir dari tempat itu karena mereka telah menciptakan sebuah alat yang memang seharusnya tidak mereka ciptakan. Dan di sini mereka diusir oleh seorang pria yang menjadi gubernur di Tomorrowland, yaitu Gubernur Nick. Dan kali ini mereka harus kembali untuk mencegah kehancuran bersama Casey, seseorang yang terpilih itu. Dan alat itu langsung meluncur menuju angkasa. Kemudian tak selang lama mereka pun sampai di Tomorrowland dan keluar dari kendaraan mereka dan langsung dihampiri oleh Gubernur Nick. Di sini Athena menjelaskan kepada Gubernur Nick kalau kiamat itu bisa dicegah. Dengan keberadaan Casey di sini, probabilitas atau kemungkinannya berkurang 1%. Tapi sayangnya Gubernur Nick memiliki pemikiran lain. Dia ingin membiarkan dunia ini berakhir dan hancur. Kemudian Casey menyela perkataan dari Gubernur Nick. Dia sangat penasaran dengan kiamat yang akan terjadi. Kemudian Gubernur Nick membawa mereka semua ke dalam alat itu. Di sini alat ini dioperasikan, ditenagai oleh sebuah partikel disebut dengan partikel tachyon, sebuah partikel yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dari sinilah diperlihatkan sebuah gambaran
dari Casey di masa depan, walaupun hanya berjarak beberapa detik dari dia sekarang. Tapi kemudian Gubernur Nick memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Frank. Ternyata alat ini tidak hanya bisa memprediksi beberapa detik di masa depan, tapi bisa memprediksi sangat jauh di masa depan. Tidak hanya masa depan, bahkan alat ini bisa melihat ke masa lalu dan bisa melihat setiap orang yang ada di bumi. Di sini Casey berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Dia terus memutar alat itu. Dan kemudian di 58 hari berikutnya, dunia pun berakhir. Di sini, Frank meminta Casey untuk berhenti memutar alat itu karena hal yang dia lihat ini hanya akan mempengaruhi diri. Setelah melihat seluruh kejadian itu, Casey menjadi sangat murung. Dia hanya bisa terdiam dan memikirkan bagaimana mencegah kiamat itu terjadi. Dan akhirnya Casey memiliki sebuah ide. Dia mengatakan kalau alat itu sebenarnya bukan mesin waktu. Alat itu hanya memberikan sugesti kepada setiap orang di bumi agar kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi satu-satunya cara untuk mencegah hal itu ialah dengan menghancurkan alat itu. I touch this thing for a few minutes. And it's... Saat Gubernur Nick akan mengembalikan mereka ke bumi, di sini Frank berusaha menjelaskan mengenai hal yang ditemukan oleh Casey. Tapi di sini Gubernur Nick memiliki pemikiran lain, kalau dia memang sengaja membiarkan bumi hancur dan membuat manusia menjadi punah, karena dia ingin mengurangi kerusakan pada bumi dan mengembalikan bumi ke dalam keseimbangan yang semestinya. Kemudian di saat Frank, Athena, dan juga Casey akan pergi, di sini Frank menjabat tangan Gubernur Nick. Karena lengah, Gubernur Nick tidak menyadari kalau Frank menekan salah satu tombol di gelang itu yang membuat alat itu bekerja, sehingga Casey bisa naik ke dalam alat itu. Di sini, Frank berusaha untuk mencegah Gubernur Nick untuk mematikan alat itu. Begitu juga dengan Athena yang mencegah para robot untuk mencapai keberadaan Casey di atas. Di sini Gubernur Nick dan juga Frank berkelahi yang membuat mereka harus terlempar dari dimensi lain. Begitu juga dengan Athena yang harus menghabisi satu demi satu robot itu. Sedangkan Casey yang berada di atas diberikan sebuah alat oleh Athena yang dikeluarkan dari perutnya. Alat itu merupakan sebuah bom yang akan digunakan untuk melenyapkan mesin itu. Bob, what do I do? How do I turn it off? Tapi sayangnya saat Casey akan meledakkan tempat itu, tiba-tiba Gubernur Nick mengaktifkan satu alat yang membuat liftnya terjatuh, yang membuat dia harus gagal meledakkan alat itu. Yang hal ini diperparah dengan bomnya sudah terlanjur aktif dan mereka harus segera membuang bom itu agar tidak menghabisi mereka semua. Kemudian Athena melemparkan bom itu menuju sebuah portal dan portal itu meledak karena bom itu. Karena ledakan yang cukup besar membuat Gubernur Nick tertimpa puing-puing bangunan. Tapi sayangnya dia masih berhasil meraih sebuah senjata yang berada di sisinya dan berusaha menghabisi Frank. Tapi sayangnya Athena berhasil menyelamatkan Frank tepat pada waktunya. Di sini Athena mengalami sedikit kerusakan dan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi sayangnya bagian yang rusak merupakan bagian memori yang tidak mungkin untuk diperbaiki. Jadi Athena meminta kepada Frank untuk membawanya menuju alat itu, karena sebentar lagi dia akan meledak secara otomatis. Me like that. If I think it's not I always knew. April 1980. Kemudian alat itu meledak dan mereka bisa mengakhiri kiamat yang akan terjadi. Setelah semuanya berakhir, Casey kembali pulang dengan menggunakan portal yang membuat ayah dan adiknya sangat terkejut. Di sini Casey akan merekrut mereka berdua sebagai penduduk dari Tomorrowland. Tak selang lama, Frank direkrut menjadi gubernur di tempat itu dan dia memiliki suatu kebijakan untuk berubah cara perekrutan. Tidak hanya orang-orang cerdas, ilmuwan, dan orang pintar yang direkrut di tempat itu, tapi orang-orang
yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesamanya, orang-orang yang tidak menyerah, dan orang-orang yang masih percaya dengan impian. Kemudian, atas kewenangan dari Frank, para cyborg itu pun pergi untuk mencari orang-orang yang memang pantas berada di Tomorrowland. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Tomorrowland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Oh iya, komentar. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.